Nabila adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Sejak kecil, dia selalu bermimpi untuk memiliki keluarga yang bahagia. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, impian itu pun terwujud ketika dia menikah dengan Arman, seorang pria yang tampak sempurna di matanya. Arman adalah sosok yang perhatian, romantis, dan selalu berusaha membuat Nabila merasa istimewa. Mereka memiliki 2 anak, Rania dan Dika, yang menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Di awal pernikahan, Nabila merasa hidupnya sempurna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, merencanakan liburan keluarga, dan berbagi impian tentang masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka mulai berubah. Rutinitas sehari-hari mulai menguras energi dan semangat. Nabila sibuk mengurus rumah dan anak-anak, sementara Arman semakin terfokus pada pekerjaannya. Perubahan kecil ini tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu, Nabila merasakan adanya jarak antara mereka. Arman mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Meskipun Nabila berusaha memahami dan mendukung karier suaminya, hatinya mulai meragukan komitmen Arman terhadap keluarga mereka. Dia merasa seolah-olah suaminya lebih memilih pekerjaan daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nabila mencoba untuk tetap optimis. Dia mengajak Arman berbicara tentang perasaan mereka, tetapi setiap kali dia melakukannya, Arman selalu mengalihkan pembicaraan atau mengatakan bahwa dia terlalu lelah untuk berbicara. Perasaan kesepian mulai menyelimuti Nabila. Dia merindukan saat-saat ketika mereka bisa tertawa bersama dan berbagi cerita sebelum tidur. Seiring waktu berlalu, tanda-tanda kebosanan Arman semakin jelas. Nabila mulai memperhatikan perubahan perilaku suaminya yang semakin mencolok. Arman tidak lagi menunjukkan minat pada aktivitas keluarga seperti sebelumnya. Ketika Nabila mengajak Arman untuk berkumpul dengan teman-teman atau pergi berlibur, Arman selalu memberikan alasan untuk menolak. Suatu malam, saat Nabila menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5, Arman datang terlambat tanpa pemberitahuan. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, wajahnya tampak lelah dan terburu-buru. Nabila merasa hancur ketika melihat suaminya tidak menghargai usaha yang telah dilakukannya. Puncaknya terjadi ketika Nabila menemukan bahwa Arman telah menghapus pesan-pesan di ponselnya sebelum pulang ke rumah. Hal ini membuatnya semakin curiga dan gelisah. Dia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang kehidupan suaminya di luar rumah. Dalam pencariannya, Nabila menemukan bahwa Arman sering bergaul dengan teman-teman kantor dan bahkan menghadiri acara-acara tanpa memberitahunya. Nabila merasa terasing dalam rumah tangganya sendiri. Dia mencoba untuk berbicara dengan Arman tentang perasaannya. Tetapi, setiap kali dia melakukannya, respon Arman selalu dingin dan defensif. "Kamu terlalu berpikir negatif," kata Arman suatu ketika saat Nabila mengekspresikan kekhawatirannya. Perasaan, kesepian, dan ketidakpastian terus menghantui Nabila. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton tanpa cinta dan perhatian dari suaminya. Dalam hati kecilnya, dia tahu ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka, tetapi dia tidak bisa menemukan cara untuk memperbaikinya. Nabila berusaha untuk tetap kuat demi anak-anaknya. Dia berusaha menciptakan suasana hangat di rumah meskipun hatinya terasa hancur. Namun, setiap senyuman yang dia tunjukkan terasa semakin dipaksakan seiring dengan ketidakpastian yang terus membayangi hidupnya. Dengan semua tanda-tanda kebosanan yang muncul dari Arman, Nabila tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Namun, apa yang bisa dia lakukan ketika cinta dan komitmen tampaknya telah memudar dari hidup suaminya? Perjuangan batin ini semakin memperkuat tekadnya untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan sikap Arman. Setelah berbulan-bulan merasakan ketidakpastian dalam pernikahannya, Nabila akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kecurigaannya terhadap Arman. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan instingnya sebagai seorang istri dan ibu tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu sore, saat Arman sedang mandi, Nabila mengambil kesempatan untuk memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa bersalah karena melanggar privasi suaminya. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa bersalahnya. Dengan hati-hati,
Nabila membuka pesan-pesan di aplikasi chat Arman. Awalnya, dia hanya menemukan percakapan biasa antara Arman dan rekan kerjanya. Namun, saat menggulir lebih jauh ke bawah, dia menemukan pesan-pesan yang mencurigakan dari seorang wanita bernama Maya, seorang teman dekat Arman yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Pesan-pesan itu menunjukkan adanya kedekatan yang lebih dari sekadar teman kerja. Mereka saling mengirim emoji hati dan kata-kata manis yang membuat Nabila merasa sakit hati. "Sayang, aku merindukanmu," tulis Maya dalam salah satu pesan. Nabila merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dibacanya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa suaminya telah mengkhianatinya dengan wanita lain. Nabila menutup ponsel Arman dengan tangan bergetar. Dia merasa hancur dan bingung. Bagaimana mungkin Arman bisa melakukan ini padanya? Dia mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama, dan merasa seolah semuanya hanya ilusi belaka. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah semua cinta dan pengorbanan yang telah dia berikan selama ini sia-sia. Malam itu, Nabila tidak bisa tidur. Pikiran tentang perselingkuhan suaminya terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang menyakitkan. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Arman dan menanyakan kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Nabila memutuskan untuk menunggu Arman pulang dari kerja dengan perasaan campur aduk. Ketika Arman akhirnya tiba di rumah, suasana terasa tegang. Nabila sudah menyiapkan makan malam seperti biasa, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan bagi hubungan mereka. Setelah anak-anak tidur, Nabila memutuskan untuk berbicara dengan Arman secara langsung. Dengan suara bergetar, dia mengungkapkan kecurigaannya dan menunjukkan pesan-pesan yang telah dia baca di ponsel suaminya. "Arman, aku menemukan pesan-pesan ini dari Maya," katanya sambil menahan air mata. Arman terkejut dan tampak defensif. "Nabila, itu hanya percakapan biasa. Kamu tidak bisa percaya pada semua yang kamu baca," jawabnya dengan nada tinggi. Namun, Nabila bisa melihat ketidakberdayaan di wajah suaminya. "Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan itu? Ini bukan hanya percakapan biasa. Kamu sudah melanggar kepercayaan kita," seru Nabila sambil menangis. Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan dekat dengan Maya. "Aku tidak bermaksud menyakiti kamu," katanya dengan suara pelan. "Aku merasa tertekan dengan pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Maya memberiku perhatian yang aku butuhkan." Nabila merasa hatinya hancur mendengar pengakuan suaminya. Dia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa bahwa semua usaha dan pengorbanannya selama ini sia-sia. "Jadi kamu memilih untuk berselingkuh daripada berbicara denganku?" tanyanya dengan penuh rasa sakit. Arman mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyakiti Nabila atau anak-anak mereka. Tetapi, semua kata-katanya terasa kosong bagi Nabila. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Setelah pertengkaran emosional itu, Nabila merasa bingung dan putus asa. Meskipun Arman berjanji untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya, Nabila meragukan kemampuannya untuk memaafkan suaminya sepenuhnya. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu terlalu dalam untuk disembuhkan dengan mudah. Malam itu, Nabila duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran berkecamuk dalam benaknya. Dia tahu bahwa keputusan sulit harus segera diambil. Apakah dia akan bertahan demi anak-anak, ataukah melepaskan hubungan yang telah menyakitinya? Dalam kegelapan malam itu, harapan akan kebahagiaan tampak semakin samar. Setelah konfrontasi yang penuh emosi, Nabila merasa terjebak dalam kebingungan. Dia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan Arman, tetapi di sisi lain, dia juga merasa terikat oleh cinta dan komitmen yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Nabila berusaha untuk memikirkan anak-anak mereka, Rania dan Dika, yang masih sangat kecil dan membutuhkan kedua orang tua mereka. Dalam pikirannya, dia berjuang antara keinginan untuk melindungi keluarga dan rasa sakit yang terus menghantuinya. Arman, di sisi lain, tampak berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan.
dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan berusaha menunjukkan perhatian yang lebih kepada Nabila. Setiap pagi, dia menyiapkan sarapan untuk keluarga dan berusaha terlibat dalam kegiatan anak-anak. Namun, meskipun niatnya baik, Nabila merasa sulit untuk menerima semua itu. Setiap kali Arman mendekatinya, bayangan perselingkuhannya dengan Maya muncul dalam pikirannya. Nabila mencoba untuk memberi Arman kesempatan kedua. Dia mulai menghadiri sesi konseling pernikahan bersama Arman, berharap bahwa seorang profesional dapat membantu mereka menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini. Dalam sesi-sesi tersebut, mereka berbicara tentang perasaan masing-masing dan tantangan yang mereka hadapi sebagai pasangan. Namun, setiap kali Nabila melihat Arman berbicara tentang Maya, hatinya terasa semakin hancur. Di satu sisi, Nabila ingin percaya bahwa Arman bisa berubah dan bahwa cinta mereka masih bisa diperbaiki. Dia mulai mengingat kembali momen-momen indah dalam pernikahan mereka, perayaan ulang tahun, liburan keluarga, dan saat-saat ketika mereka tertawa bersama. Namun, bayang-bayang perselingkuhan itu selalu mengganggu pikirannya. Nabila juga mulai mencari dukungan dari teman-teman dekatnya. Dia berbagi cerita tentang apa yang terjadi dengan Arman, dan bagaimana dia merasa bingung dengan keputusan yang harus diambil. Teman-temannya memberikan berbagai perspektif. Ada yang menyarankan agar dia bertahan demi anak-anak, sementara yang lain mendorongnya untuk mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri. Meskipun Nabila berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan mereka, rasa sakit akibat pengkhianatan Arman terus menghantuinya. Dia merasa seolah-olah hidupnya terjebak dalam lingkaran setan, berusaha memperbaiki sesuatu yang tampaknya sudah rusak parah. Setelah beberapa bulan menjalani proses pemulihan yang penuh ketegangan ini, Nabila akhirnya mencapai titik di mana dia harus membuat keputusan sulit. Dia merasa lelah secara emosional dan fisik. Setiap hari adalah perjuangan untuk berpura-pura bahagia di depan anak-anaknya, sementara hatinya terasa hancur. Suatu malam, setelah sesi konseling yang penuh emosi, Nabila pulang dengan perasaan campur aduk. Dia duduk di ruang tamu sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa meskipun Arman berusaha untuk berubah, kepercayaan yang telah hilang sulit untuk dipulihkan. Dia tidak ingin hidup dalam ketidakpastian selamanya. Nabila memutuskan untuk berbicara dengan Arman tentang perasaannya secara jujur. Ketika mereka duduk bersama di sofa, dia mulai menjelaskan betapa beratnya beban emosional yang harus dia tanggung setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. "Arman," katanya dengan suara bergetar, "aku ingin kita memperbaiki hubungan ini, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Arman mendengarkan dengan seksama dan mencoba memahami perasaan Nabila. Namun, saat percakapan berlangsung, Nabila menyadari bahwa meskipun Arman berusaha keras untuk menunjukkan cinta dan perhatian, dia masih merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam hubungan mereka. "Sepertinya, kita sudah terlalu jauh dari apa yang kita miliki dulu," lanjut Nabila dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku mencintaimu, tetapi aku juga mencintai diriku sendiri dan anak-anak kita. Aku tidak ingin anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan." Arman terlihat hancur mendengar kata-kata Nabila. Dia meminta maaf lagi dan berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan. Namun, bagi Nabila, semua kata-kata itu terasa seperti janji kosong tanpa tindakan nyata di belakangnya. Setelah percakapan itu, Nabila merasa lebih yakin akan keputusan yang harus diambilnya. Dia menyadari bahwa melanjutkan hidup dengan Arman mungkin bukanlah pilihan terbaik bagi dirinya atau anak-anak mereka. Meskipun mencintai suaminya adalah hal yang sulit untuk dilepaskan, dia tahu bahwa kebahagiaannya sendiri juga penting. Nabila memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dia akan mencari cara untuk meraih kebahagiaan tanpa bergantung pada Arman lagi. Dengan tekad baru dalam hatinya, dia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mencari pekerjaan baru agar bisa mandiri secara finansial dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan hidup sebagai ibu tunggal. Keputusan ini tidak datang tanpa rasa sakit. Setiap langkah terasa berat dan menyakitkan. Namun, Nabila tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan.
kebebasan dari rasa sakit emosional dan ketidakpastian dalam hubungan mereka. Dalam perjalanan menuju pemulihan ini, Nabila berharap agar suatu hari nanti dia bisa menemukan kembali kebahagiaan sejati, baik sebagai individu maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya. Setelah membuat keputusan untuk mengambil langkah tegas dalam hidupnya, Nabila merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk menghadapi realitas baru sebagai ibu tunggal. Dalam benaknya, dia mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membangun kembali hidupnya. Nabila memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Dia menyadari bahwa untuk bisa mandiri secara finansial, dia harus memiliki penghasilan sendiri. Dengan latar belakang pendidikan di bidang komunikasi, Nabila mulai mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Dia merasa gugup dan cemas, tetapi semangatnya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya membangkitkan keberanian dalam dirinya. Selama proses pencarian kerja, Nabila juga berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perannya sebagai ibu. Dia mengatur jadwal harian dengan baik agar bisa mengantar dan menjemput Rania dan Dika dari sekolah. Meskipun kadang merasa lelah, melihat senyuman anak-anaknya memberikan kekuatan tambahan baginya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Nabila harus menghadapi berbagai komentar dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman dan kerabat memberikan dukungan penuh, sementara yang lain mempertanyakan keputusannya untuk berpisah dari Arman. "Apakah kamu yakin ini adalah keputusan yang tepat?" tanya seorang teman dekat. Nabila hanya bisa tersenyum lemah, karena dia tahu bahwa hanya dia yang bisa memahami rasa sakit dan perjuangannya. Di tengah kesibukannya mencari pekerjaan, Nabila juga mulai mengeksplorasi hobi-hobinya yang selama ini terabaikan. Dia kembali menulis di blog pribadi tentang pengalaman hidupnya sebagai seorang wanita yang berjuang menghadapi pengkhianatan dan mencari kebahagiaan baru. Melalui tulisan-tulisannya, Nabila menemukan pelampiasan emosional yang sangat dibutuhkan dan mulai mendapatkan pengikut setia yang terinspirasi oleh kisahnya. Suatu hari, saat sedang menulis di kafe favoritnya, Nabila bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa, yang juga sedang mengalami masa sulit dalam hidupnya. Mereka mulai berbicara dan berbagi cerita tentang perjuangan masing-masing. Dari pertemuan itu, Nabila merasa mendapatkan teman baru yang memahami apa yang dia alami. Lisa menjadi sumber dukungan emosional yang berharga bagi Nabila dalam perjalanan ini. Menjadi ibu tunggal adalah tantangan tersendiri bagi Nabila. Setiap hari adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekaligus menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Dia harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan sebelum mengantar anak-anak ke sekolah, lalu melanjutkan pencarian kerja sambil berharap ada panggilan wawancara. Meskipun terkadang merasa kewalahan, Nabila berusaha memberikan yang terbaik bagi Rania dan Dika. Dia berkomitmen untuk tidak membiarkan masalah pribadinya memengaruhi kebahagiaan anak-anaknya. Setiap malam setelah pulang kerja atau menjalani aktivitas lainnya, Nabila meluangkan waktu khusus untuk bermain atau membantu anak-anak mengerjakan PR mereka. Dia ingin memastikan bahwa meskipun mereka tidak lagi hidup bersama Arman, cinta dan perhatian tetap ada dalam keluarga mereka. Namun ada kalanya rasa lelah itu mencapai puncaknya. Suatu malam setelah seharian bekerja keras dan mengurus rumah tangga, Nabila merasa sangat kehabisan tenaga. Rania dan Dika sudah tidur ketika dia duduk sendirian di ruang tamu dengan segelas air hangat di tangannya. Air mata mengalir di pipinya saat dia merenungkan semua perjuangan yang telah dilaluinya. Dalam momen tersebut, Nabila menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Banyak ibu tunggal di luar sana yang menghadapi tantangan serupa. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas ibu tunggal di media sosial dan bergabung dengan grup diskusi online tempat mereka berbagi pengalaman dan tips tentang cara mengatasi kesulitan. Dari komunitas tersebut, Nabila belajar banyak hal, mulai dari cara mengatur keuangan hingga teknik manajemen waktu yang efektif. Dia menemukan kekuatan dalam berbagi cerita dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Setiap kali mendengarkan kisah inspiratif dari ibu-ibu lain, semangatnya untuk melanjutkan hidup semakin berkobar. Di tengah kesibukan sebagai ibu tunggal,
Nabila juga menyadari pentingnya menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Dia mulai melakukan yoga setiap pagi sebelum anak-anak bangun sebagai cara untuk merelaksasi pikiran dan tubuhnya. Meskipun terkadang sulit menemukan waktu untuk diri sendiri, dia berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sebagai ibu dan kebutuhan pribadinya. Nabila belajar bahwa menjadi ibu tunggal bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Dengan setiap langkah kecil menuju kebangkitan diri, dia semakin percaya bahwa masa depan cerah menantinya, baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Setelah melewati banyak rintangan dan tantangan sebagai ibu tunggal, Nabila mulai merasakan kebangkitan dalam dirinya. Dia menyadari bahwa, meskipun hidupnya telah mengalami perubahan drastis, ada kekuatan yang baru muncul dalam dirinya yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Setiap hari, dia berusaha untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali jati dirinya. Nabila akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan media lokal sebagai penulis konten. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya penghasilan yang stabil, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kreativitasnya. Dia merasa hidupnya kembali memiliki tujuan dan makna. Setiap kali dia menulis, Nabila merasa seolah-olah dia sedang menceritakan kisah hidupnya sendiri, sebuah perjalanan dari patah hati menuju kebangkitan. Di tempat kerja, Nabila bertemu dengan rekan-rekan baru yang mendukung dan menginspirasi. Salah satu rekan kerjanya, Andi, adalah seorang fotografer yang memiliki minat serupa dalam menulis. Mereka sering berdiskusi tentang ide-ide kreatif dan berbagi pengalaman pribadi. Dari pertemanan ini, Nabila merasakan kehangatan dan dukungan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Selain itu, Nabila juga mulai aktif dalam komunitas penulis lokal. Dia menghadiri berbagai acara literasi dan seminar yang membahas tentang penulisan kreatif. Di sana, dia bertemu dengan banyak penulis lain yang memiliki latar belakang beragam. Melalui interaksi ini, Nabila menemukan bahwa banyak orang juga mengalami perjalanan hidup yang serupa, perjuangan, kehilangan, dan akhirnya menemukan kekuatan dalam diri mereka. Nabila mulai menulis buku tentang pengalamannya sebagai seorang wanita yang menghadapi pengkhianatan dan berjuang untuk menemukan kembali kebahagiaan. Dia ingin membagikan kisahnya kepada orang lain agar bisa menginspirasi mereka yang mungkin berada dalam situasi serupa. Dengan setiap bab yang ditulisnya, rasa percaya diri Nabila semakin tumbuh. Dia juga mulai mengadakan workshop kecil-kecilan untuk ibu-ibu tunggal lainnya di komunitasnya. Dalam workshop tersebut, Nabila berbagi pengalaman dan memberikan tips tentang cara mengatasi kesulitan serta membangun kembali kepercayaan diri setelah mengalami patah hati. Melihat para peserta workshop bersemangat dan terinspirasi oleh cerita, hidupnya membuat Nabila merasa bahagia dan berarti. Dengan semua pencapaian ini, Nabila merasa bahwa dia telah menemukan kembali jati dirinya. Dia bukan lagi wanita yang terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Dia adalah seorang ibu yang kuat dan mandiri, siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru sebagai ibu tunggal yang mandiri dan bahagia, Nabila mulai membuka hatinya untuk kemungkinan cinta baru. Meskipun awalnya merasa ragu dan takut untuk terlibat dalam hubungan baru setelah pengalaman pahit dengan Arman, dia menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya menjadi sumber rasa sakit. Suatu sore, saat menghadiri acara literasi di kota, Nabila bertemu dengan seorang pria bernama Rudy. Rudy adalah seorang penulis novel yang juga berbagi minat yang sama dalam dunia literasi. Mereka mulai mengobrol tentang buku-buku favorit mereka dan pengalaman masing-masing dalam menulis. Percakapan mereka terasa sangat alami dan menyenangkan. Nabila merasa nyaman berada di dekat Rudy. Seiring waktu berlalu, mereka semakin sering bertemu di berbagai acara komunitas penulis. Rudy selalu menunjukkan ketertarikan pada karya-karya Nabila dan memberikan dukungan penuh terhadap impian menulisnya. Dengan kehadiran Rudy dalam hidupnya, Nabila merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Meskipun rasa takut akan pengkhianatan kembali menghantuinya, Nabila berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaannya saat ini. Dia mulai membuka diri untuk mengenal Rudy lebih jauh.
bukan hanya sebagai teman tetapi juga sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi pasangan hidupnya di masa depan. Rudy sangat menghargai anak-anak Nabila, Rania, dan Dika. Dia sering mengajak mereka bermain di taman atau membantu mereka dengan PR sekolah. Melihat interaksi Rudy dengan anak-anaknya membuat hati Nabila tenang. Dia tahu bahwa Rudy bukan hanya peduli padanya, tetapi juga pada keluarganya. Suatu malam saat mereka duduk bersama di balkon rumah Nabila sambil menikmati secangkir teh hangat, Rudy mengungkapkan perasaannya kepada Nabila. "Aku sangat menghargai semua momen yang kita lalui bersama," katanya dengan tulus. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, dan aku ingin mengenalmu lebih baik." Nabila merasakan getaran positif dari kata-kata Rudy. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan memahami satu sama lain. Dalam beberapa bulan ke depan, hubungan mereka semakin berkembang dengan baik. Mereka saling mendukung dalam karier masing-masing dan berbagi impian serta harapan untuk masa depan. Dengan Rudy di sampingnya, Nabila merasa lebih kuat dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dari patah hati menuju kebangkitan diri, Nabila menemukan cinta baru. Cinta yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga memberi harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi dirinya dan anak-anaknya. Kisah Nabila adalah sebuah perjalanan inspiratif tentang bagaimana seseorang dapat bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan serta cinta baru dalam hidup setelah mengalami pengkhianatan. Dengan tekad dan keberanian, dia menunjukkan bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, selalu ada harapan untuk kebahagiaan sejati jika kita bersedia membuka hati kita.